Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini aku akan bagikan 4 resep ide gorengan yang pastinya tuh enak banget. Ini cocok sekali buat kalian yang mau menjadikan sebagai ide jualan atau untuk cemilan. Kalian wajib coba resep saya kali ini ya teman-teman. Karena untuk bahan-bahannya tuh simple, nggak ribet. So, tonton terus ya video saya ini sampai akhir. Semoga bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini saya sudah menyediakan 5 siung bawang merah. Untuk bawang merahnya aku akan iris-iris seperti ini ya teman-teman. Kemudian nanti aku akan goreng terlebih dahulu. Atau kalau kalian nggak mau diiris, kalian bisa juga dihaluskan baru nanti digoreng ya teman-teman. Sesuai selera kalian masing-masing aja. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Di sini saya sudah menyediakan 2 buah kentang. Untuk kentangnya tadi udah aku timbang ya sekitar 500 gram. Ini udah aku kupas lalu dipotong-potong aja. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Aku potong agak kecil aja biar nanti pas digoreng itu cepat matang. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, ini aku akan goreng terlebih dulu bawang merahnya. Aku goreng sampai sedikit kecoklatan ya. Nah, kurang lebih seperti ini, angkat dan tiriskan ya teman-teman. Lanjut, ini aku akan goreng kentangnya. Ini aku goreng sampai kentangnya matang ya teman-teman. Untuk kentangnya sengaja aku goreng, kenapa nggak aku kukus? Karena kalau dikukus itu nanti akan keluar air ya, jadi pas digoreng itu nanti hasilnya kurang bagus, bisa hancur. Jadi kalau digoreng seperti ini hasilnya tuh lebih bagus, nggak gampang hancur. Nah, ini kurang lebih seperti ini, udah matang kayak gini. Kemudian aku akan angkat dan tiriskan. Ini untuk kentangnya aku akan chopper aja ya teman-teman biar lebih gampang. Tapi kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa, sesuai selera kalian masing-masing aja ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan juga bawang goreng yang udah aku siapkan tadi, serta ini ada perbumbuannya, ada garam, kaldu jamur, kemudian aku tambahkan juga lada bubuk. Dan ini bawang gorengnya juga nanti aku akan chopper sekalian ya. Ini aku chopper sampai bener-bener halus. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, kentangnya udah aku haluskan. Ini teksturnya udah lembut ya, jadi tinggal ditekan-tekan sebentar aja udah selesai. Untuk rasanya silahkan tes aja ya, kalau rasanya kurang pas kalian bisa tambahkan bumbunya, karena ini tadi kan udah matang ya teman-teman. Lanjut, aku akan masukkan daun seledri yang udah aku iris, kemudian aku akan aduk sampai daun seledrinya ini tercampur merata. Nah, kurang lebih seperti ini. Lanjut, ini aku akan bentuk menggunakan tangan ya teman-teman. Ini tadi aku udah cuci tangan. Aku akan bentuk pipihkan kurang lebih seperti ini ya. Terlebih dulu aku akan bulat-bulatkan, baru aku akan pipihkan. Untuk ukurannya kalian sesuaikan selera kalian masing-masing aja ya teman-teman. Ini kurang lebih seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, lumayan banyak dapatnya.
Kemudian untuk balurannya aku gunakan putih telurnya aja. Lanjut, ini aku akan menggorengnya ya. Kemudian ini perkedelnya aku akan masukkan ke dalam putih telur, baru aku lanjut menggorengnya ya. Ini aku goreng dengan minyak yang sudah benar-benar panas. Usahakan pas menggoreng itu apinya jangan terlalu besar ya teman-teman. Gunakan api sedang aja, takutnya kalau apinya terlalu besar nanti tuh cepet gosong, karena ini aku pakai telur ya. Ulangi sampai semuanya selesai. Kalau bagian bawahnya udah sedikit kecoklatan seperti ini, jangan lupa dibalik ya teman-teman. Usahakan jangan terlalu sering membaliknya, takutnya nanti akan hancur. Nah, seperti ini. Ini aku tunggu sampai kedua belah sisinya itu benar-benar kecoklatan seperti ini. Nah, setelah kurang lebih seperti ini, aku akan angkat dan tiriskan. Aku udah siapkan piring, kemudian aku akan tata seperti ini ya teman-teman. Di sini aku udah sediakan satu lonjor daun bawang, kemudian aku akan iris tipis-tipis kayak gini ya teman-teman. Nah, untuk bumbunya ada cabai rawit, kemudian bawang merah, bawang putih, ketumbar, serta daun jeruk. Ini aku akan haluskan ya teman-teman. Selanjutnya aku akan masukkan bumbu yang udah halus tadi, ada gula, garam, kaldu ayam, serta kencur bubuk. Ini aku akan ulek semuanya jadi satu. Untuk bahan-bahannya dan perbumbuannya apa aja, kalian silahkan cek aja di kolom deskripsi ya teman-teman. Aku udah tuliskan semuanya di sana, jadi kalian tinggal cek aja. Kalau mungkin aku tadi ngomongnya kecepatannya, jadi kalian silahkan cek di sana ya. Dan ini aku akan ulek hingga teksturnya itu agak kasar ya, nggak usah terlalu lembut banget, kurang lebih itu seperti ini aja udah ya teman-teman. Dan kemudian aku akan jadikan satu untuk bahan-bahannya ini semua tadi. Selanjutnya aku akan jadikan satu semua bahan-bahannya tadi. Oh ya, untuk singkongnya tadi aku tuh nggak diparut ya teman-teman, tapi aku chopper karena aku lagi mager untuk memarutnya, jadi aku chopper, tapi teksturnya tuh masih agak sedikit bergerindil kayak gitu. Nah, kemudian ini semua bahannya udah aku jadikan satu, kemudian aku tambahkan satu butir telur. Jangan lupa diaduk-aduk dan diuleni sampai adonannya itu tercampur merata ya. Ini aku gunakan tangan aja biar lebih gampang, dan jangan lupa gunakan sarung tangan ya teman-teman, karena ini tadi kan pakai cabai, takutnya tangan kalian tuh kepedesan. Dan selanjutnya aku akan bentuk. Untuk cara pembentukannya ini sesuai selera kalian aja ya. Ini aku bentuk pipih kayak gini, kurang lebih itu hampir sama dengan bentuk perkedel yang udah aku bikin sebelumnya. Tapi kalau kalian mau bentuk lonjong atau memanjang juga boleh ya teman-teman, sesuai selera kalian aja. Dan ini tips buat kalian, pas kalian membentuk ini usahakan agak ditekan-tekan ya, jadi biar semuanya itu padat kayak gitu, jadi nanti pas kita goreng itu adonannya tuh tidak ambiar atau tidak ini apa namanya pecah ya. Jadi itu tips dari saya. Nah, kurang lebih seperti itu caranya, ulangi sampai semuanya selesai ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, tadi itu dapatnya banyak banget, itu sekitar 11 ya. Dan ini nggak pakai tepung sama sekali, ini cuma bahan lainnya, cuma tambahannya telur aja ya. Lanjut, aku akan siapkan minyak goreng secukupnya. Ini kalau kalian mau menggoreng, usahakan sampai minyaknya itu benar-benar panas baru kalian masukkan ya, karena takutnya kalau minyaknya belum panas kalian masukkan nanti itu adonannya akan ambiar atau pecah-pecah.
Nah, ini untuk bagian bawahnya udah kering, jadi aku akan balik. Usahakan kalian tuh membaliknya, tunggu sampai bagian bawah itu benar-benar kering ya teman-teman, dan agak hati-hati karena ini tuh tidak aku rekatkan pakai tepung, jadi takutnya nanti tuh akan ambyar. Nah, kayak gini. Ini nanti sesekali kalian pelan-pelan balik aja sampai warnanya itu kecoklatan ya, biar dalamnya dan bagian luarnya itu matang sempurna. Nah, ini masih belum ya, karena sebagian tuh masih masih belum kecoklatan, masih agak sedikit putih-putih kayak gitu. Nah, ini udah matang sempurna kalau warnanya kayak gini dan teksturnya itu udah agak kering. Kemudian aku akan angkat dan tiriskan ya. Oh ya, kalian bisa juga untuk jadikan ide jualan ya teman-teman, karena ini bahan-bahannya juga murah, dan aku yakin untuk makanan seperti ini tuh sekarang agak jarang yang jual ya, karena sekarang lebih banyak makanan kekinian kayak gitu. Oke, ini udah jadi, ini aku akan tiriskan dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini tuh bikin kangen kampung halaman ya, kan dulu pas kecil tuh sering banget makan perkedel singkong ini. Nah, untuk tahunya ini aku akan becek-becek terlebih dulu. Untuk tahunya aku gunakan tahu putih, atau kalian bisa gunakan tahu sutra atau tahu kuning juga boleh ya teman-teman. Karena ini aku gunakan untuk makan 2 orang, jadi untuk porsinya aku tuh bikin yang sedikit aja. Kalau kalian mau bikin yang porsi banyak, bahan-bahannya kalian tinggal tambahkan aja ya. Nah, ini kurang lebih kayak gini, aku becek-becek nggak begitu halus sih, agak sedikit ada teksturnya seperti ini. Kemudian sisihkan. Lanjut, aku akan gunakan 2 butir telur. Untuk telurnya aku akan kocok terlebih dulu ya. Ini tadi aku tuh salah, harusnya itu menggunakan wadah yang agak besar ya, tapi nggak apa-apa, ini aku ngocoknya agak pelan-pelan aja. Kemudian aku akan masukkan lada bubuk, garam, serta kaldu jamur. Kemudian aku akan kocok lepas. Untuk takarannya dan bahan-bahan apa yang saya gunakan, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi ya. Aku udah tulis semuanya di sana. Lanjut, aku akan masukkan 1 lonjor daun bawang yang udah aku iris-iris kayak gini. Kemudian aku juga akan kocok lepas. Kemudian aku akan masukkan tepung berasnya. Ini aku masukkan sedikit demi sedikit ya, karena berhubung ini tadi aku tuh salah mengambil wadah, jadi biar tidak muncrat ini tepungnya, tapi memang agak sedikit muncrat sih, tapi nggak apa-apa, udah terlanjur, kalian jangan contoh saya ya. Oh ya, kalau kalian nggak ada tepung beras, kalian bisa gunakan tepung maizena. Nah, setelah semua tercampur kayak gini, kemudian aku akan ganti ke wadah yang agak besar ya teman-teman, biar nanti tuh lebih gampang untuk mengaduknya. Oke, ini tahu yang udah aku pecek-pecek tadi, aku akan taruh ke dalam wadah yang agak besar seperti ini. Kemudian aku akan masukkan adonan telur yang udah aku siapkan di awal tadi ya. Jangan lupa diaduk-aduk ya, biar semuanya tuh tercampur merata. Oke, setelah seperti ini kita udah siap untuk menggorengnya ya teman-teman. Lanjut, di sini aku udah siapkan wajan, kemudian aku akan tambahkan minyak goreng secukupnya. Tunggu sampai minyak gorengnya itu benar-benar panas, baru kalian siap untuk menggorengnya ya teman-teman.
Untuk apinya usahakan kalian gunakan api sedang aja, jangan terlalu besar apinya karena tadi menggunakan telur yang agak banyakan. Kalau apinya terlalu besar takutnya bagian dalamnya itu nggak matang ya teman-teman. Ini aku kira-kira aja seperti ini, walaupun agak lonjong, nggak bisa bulat sempurna, nggak apa-apa ya. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Kalau sudah mengembang seperti ini, jangan lupa dibalik ya teman-teman. Ini yang sebelah sini tuh masih empuk adonannya, jadi tunggu dulu, jangan langsung dibalik biar tadi nanti tidak hancur ya. Tunggu. Oke, ini kayaknya udah agak keras, kemudian aku akan balik. Usahakan kalian tuh menggorengnya sampai kedua sisinya itu agak sedikit kecoklatan seperti ini. Jangan lupa dibalik lagi ya teman-teman. Ini masih aku gunakan menggunakan api yang relatif sedang. Nah, seperti ini. Ini tuh udah agak kering ya bagian dalamnya, tapi masih aku mau balik sebentar. Nah, setelah seperti ini aku akan angkat dan tiriskan ya. Jagung manisnya aku akan serut menggunakan pisau seperti ini aja ya, biar lebih gampang. Untuk jagungnya di sini aku gunakan jagung manis ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau gunakan jagung yang biasa juga nggak apa-apa ya, sesuai selera kalian masing-masing aja. Kalian juga bisa tambahkan aneka macam sayuran untuk bikin bakwan jagung ini. Nah lanjut, ini aku akan remas-remas kayak gini ya, biar tidak menyatu. Kemudian untuk perbumbuannya aku akan ulek aja ya. Ini ada bawang merah, bawang putih, cabai-cabean. Untuk cabenya kalian sesuaikan aja ya. Ini karena ini aku mau bikin versi yang pedas, jadi aku tambahkan cabai. Kemudian aku akan tambahkan juga kunyit biar warnanya tuh tetap cantik, ada warnanya agak kuningnya cerah kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau kalian gak suka bisa di skip untuk kunyitnya. Kemudian aku tambahkan 1 sendok teh gula biar lebih enak. Kemudian ini aku akan ulek sampai sedikit halus aja ya, jangan terlalu kasar nanti untuk menguleknya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini jagungnya yang setengah aku akan haluskan menggunakan cobek, dan sisanya itu nggak perlu dihaluskan ya, biar nanti pas matang itu masih ada tekstur jagungnya, jadi aku akan pisahkan. Dan untuk bagian yang diulek, kalian nggak perlu menguleknya terlalu halus ya, ini biar agak pecah-pecah aja ya. Ini ulek kasar istilahnya, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Jangan terlalu halus, nanti kalau kalian menguleknya terlalu halus itu menurutku tekstur jagungnya itu hilang, jadi kurang enak menurutku ya. Dan kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah setelah seperti ini aku akan satukan jadi satu ya ke dalam wadah. Akan masukkan tepung ketan. Di sini aku gunakan sekitar 5 sendok makan tepung ketan. Kemudian aku akan masukkan juga irisan daun bawang dan daun seledrinya. Kemudian aku akan aduk-aduk seperti ini. Ini airnya, karena kadar airnya kurang, jadi aku akan tambahkan air secukupnya aja ya teman-teman. Usahakan kalau kalian ngasih air itu jangan langsung banyak, sedikit demi sedikit aja, nanti kalau misalnya kurang bisa ditambahin kayak gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya, kalian terus aduk-aduk aja biar perbumbuannya itu tercampur merata. Udah aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan minyak goreng. Usahakan tunggu minyaknya sampai benar-benar panas baru kalian masukkan ya, karena aku mau bikin yang agak crispy, jadi aku akan bentuk tipis kayak gini ya teman-teman, jangan terlalu tebal, kurang lebih seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Oke, kurang lebih seperti ini.
Nah, ini tuh udah matang ya bagian bawahnya. Kemudian aku akan balik. Usahakan kalau bagian bawahnya itu belum keras, kalian jangan balik ya, takutnya nanti tuh hancur. Dan penampilannya bakwan jagung seperti ini teman-teman. Ini warnanya cantik dan ada merah-merahnya, ada cabai ya. Oke teman-teman, untuk video aku hari ini sekiranya cukup sampai di sini ya teman-teman. Kalau kalian ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga tonton video aku yang lainnya. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.